Bab 1231 Dunia yang penuh kontroversi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, mengintip ke langit. Lao Bai, saat ini ada 8 lokasi yang terjadi kondisi abnormal. Da Wei, memegang gulungan peta di tangannya, datang ke belakang Bai Konggu dan melaporkan. Bai Konggu duduk di kursi malas dengan punggung menghadap Da Wei, menatap monumen Tongxian di depan. Wei menunggu sebentar, tapi tidak mendapat jawaban. Lao Bai, ada 8 lokasi yang mengalami kelainan hari ini, dan itu juga termasuk di antara 37 lokasi yang awalnya ditandai. Da Wei harus mengulanginya sekali. Kali ini, Bai Konggu membuat beberapa gerakan, menoleh, mengambil peta di tangan Da Wei, dan berkata, "Begitu, kamu kembali dulu." Lao Bai, saya juga ingin menjelaskan bahwa selain 8 lokasi tersebut, lokasi asli di mana kondisi abnormal terjadi semuanya hari ini, lanjut Da Wei. Kembali dulu, Bai Konggu menoleh, menatap Da Wei, dan berkata lagi. Da Wei terkejut, lalu mengangguk, membungkuk sedikit, berbalik dan berjalan keluar. Bai Konggu membuka peta di tangannya, melihatnya, matanya sedikit berkedip. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan melihat ke monumen Tongxian di depan. Ada total 8 nama di monumen Tongxian saat ini. Pandangan Bai Konggu tertuju pada 3 nama terakhir. Salah satunya adalah setengah nama, yaitu karakter persegi, ditambah 1 poin lagi. Dan di bawah nama spesial ini terdapat Da Zhao Mo Si Huang dan Blood Spirit. Aneh, hanya bertanya padanya. Bai Konggu melemparkan peta itu ke kursi malas, membawa tangannya di punggung, dan berjalan perlahan ke bagian dalam halaman rumah. Setelah memasuki ruang dalam, Bai Konggu berjalan menuju pintu ruangan lain. Mencicit, dia mendorong pintu kayu hingga terbuka dan masuk. Bai Konggu sampai di depan kolam ikan. Di belakang ada rerumputan, dan di depan ada kolam ikan yang jernih. Namun di kolam ikan saat ini, ikan kecil pun tidak terlihat, apalagi ikan besar. Namun meski tidak ada ikan di kolam ikan, masih ada sosok yang duduk bersila di depan kolam ikan pemancingan. Sosok punggung ini tetap tidak bergerak, dan ditambah dengan jubah abu-abu yang dikenakannya. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, dia mungkin dianggap sebagai patung batu. Bai Konggu melihat sosok ini dari belakang, matanya sedikit berkedip, dan berjalan ke depan. Dia baru saja melangkah, dan sebelum dia mengambil 2 langkah, sebuah suara datang dari depan. "Jangan bergerak, kamu mengagetkan ikanku." Sosok di depan tiba-tiba berbicara. Bai Konggu segera berhenti dan berkata, "Seekor ikan yang bisa ditakuti dengan melangkah. Kamu tidak mengerti, ikan jenis ini hanya takut pada gerakan, bukan suara," kata sosok di depan. Sosok ini tetap tidak bergerak, hanya mengeluarkan suara. Melihat ke depan dari posisi Bai Konggu, ia hanya dapat melihat tubuhnya yang sedikit menggembung dan kepalanya yang botak yang sedikit memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. "Aku bahkan tidak melihat ikannya," kata Bai Konggu. "Kamu mata duniawi, tentu saja, tidak bisa melihat ikan yang berada di luar dunia." Sosok di depan berkata sinis, "Di mataku, seluruh kolam ikan ini penuh dengan ikan." Bai Konggu sedikit mengernyit, tidak ingin membahas masalah ini, dan berkata, "Beku, saya ingin bertanya kepada Anda, pergerakan baru-baru ini, apa yang terjadi?" Berdiri di depan, orang yang dipanggil biksu itu masih tidak bergerak, dan berkata, "Kenapa, kamu takut?" Bai Konggu mengerutkan alisnya lebih erat, dan berkata, "Saya hanya ingin tahu mengapa mereka mengambil tindakan terlebih dahulu." "Apa itu kemajuan?" "Tidak ada kemajuan sama sekali. Sekarang adalah waktu yang paling tepat." Biksu itu berkata, "Hitung sendiri, sudah berapa lama auranya pulih?" "Kurang dari 4 bulan, Bai Konggu menjawab. "Selama 4 bulan ini, apakah kamu tidak merasakannya sama sekali?" Biksu itu bertanya. Bai Konggu menyipitkan matanya dan berkata, "Perasaan apa yang kamu katakan?" "Kebangkitan energi spiritual," biksu itu menjawab, "konsentrasi energi spiritual antara langit dan bumi." Mendengar kata-kata tersebut, wajah Bai Konggu sedikit berubah. Maksud biksu tersebut adalah konsentrasi aura antara langit dan bumi telah meningkat sejak peremajaan aura tersebut. Namun belakangan ini, konsentrasi Reiki jelas telah mencapai batas atas. Sekarang adalah masa di mana aura langit dan bumi paling kuat. Justru karena itulah ras asing dimanapun terus bergerak. Kemajuan adalah pemulihan energi spiritual, bukan kebangkitan alien.
Biksu itu berkata dengan ringan. Lalu tahukah kamu, mengapa auranya pulih lebih awal? Bai Konggu bertanya lagi. Hal ini cukup menarik. Biksu itu berkata, itu terjadi dalam beberapa kontrak kebetulan yang mengarah pada pemulihan awal aura. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Fang Yu. Fang Yu, mata Bai Konggu bergerak sedikit, dan dia berkata, aku telah mengirimkan berita kepadanya, dia telah pergi ke Jiangnan. Petik 2. Tidak, dia telah memberikan kebangkitan asli dari klan darah di Bai Shizu, Jiangnan. Biksu itu menyela kata-kata Bai Konggu dan berkata, kecepatan yang sangat cepat. Bai Konggu sedikit terkejut. Hah, petik 2. Selanjutnya, Fang Yu akan terus membersihkan ras alien, dengan kecepatan ini. Apakah menurutmu ras alien masih memiliki kesempatan untuk melihat matahari lagi? Bai Konggu bertanya, mengambilnya. Biksu itu berkata tiba-tiba. Saat ini, tubuhnya akhirnya bergerak. Dengan jentikan ringan tangan kanannya, dia menggoyangkan pancing kayu itu ke atas. Bai Konggu melihat lebih dekat, namun tetap tidak melihat ada ikan di kail di depan joran. Namun, biksu itu melepaskan ikan itu dari kailnya dan melemparkannya ke dalam tong di sebelahnya. Bai Konggu mengetahui bahwa biksu tersebut tidak dapat dengan sengaja berpura-pura melakukan serangkaian tindakan seperti itu. Jelas sekali, dia berhasil menangkap ikannya, tetapi Bai Konggu tidak dapat melihatnya. Bagi beku tersebut, segala hal aneh yang menimpa dirinya adalah hal yang wajar. Ras asing harus dibangunkan, atau akankah dibangunkan? Biksu itu meletakkan pancingnya di tanah sesuka hati, berbalik, dan menghadap lembah Baikong. Wajah biksu itu sangat biasa saja, hanya seorang pria gemuk, dengan wajah yang baik hati dan senyuman yang natural, namun matanya agak kecil. Anda selalu dapat memberikan informasi kepada Fang Yu dan membimbingnya untuk menghancurkan ras alien, kata biksu itu. Kekuatan Fang Yu tidak dapat diprediksi, seandainya ras asing benar-benar dibunuh olehnya, kata Bai Konggu. Aku tahu dia sangat kuat, tapi menjadi kuat tidak berarti dia bisa mencegah kejadian yang tak terhindarkan seperti kebangkitan ras alien. Biksu itu tertawa, saya ingin melihat apakah Fang Yu terus membuat masalah seperti ini, keberadaan di balik ras alien. Duduklah dengan tenang. Jika mereka melompat dan mau tidak mau menembak, itulah permulaan sebenarnya. Sekarang, ini hanya masalah kecil. Tentu saja, bagi semut di luar, bencana akan datang. Bai Konggu memandang biksu itu, matanya berkedip, dan berkata, sepertinya kamu hanya bertugas menonton pertunjukan. Aku sedang menonton teater. Biksu itu menjawab sambil tersenyum. Bai Konggu tersedak beberapa saat, berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah Anda punya pendapat tentang 3 nama terakhir di tablet Tongxian? Ketiga nama itu, kata biksu itu dengan dagu bertumpu di atas kepalanya, saya rasa tidak satu pun dari ketiganya adalah manusia. Bukan manusia. Bai Konggu terkejut sejenak, dan berkata, apakah menurutmu separuh dari nama itu mewakili Fang Yu? Belum tentu, belum tentu. Biksu itu berkata, jangan menarik kesimpulan tentang hal yang tidak diketahui. Bai Konggu ingin mengatakan sesuatu. Jangan pikirkan prasasti Tongxian. Prasasti ini adalah iga ayam. Jika Anda berbicara tentang kualifikasi menjadi abadi. Bai Konggu memandang biksu itu dengan tekanan suara rendah, dan bertanya dengan suara yang dalam, biksu, kamu berkata sebelumnya. Bahkan jika jalan untuk menjadi peri dibuka, kuotanya terbatas. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Mata kecil biksu itu terbuka sedikit gelombang www.novelringan.com gelombang berkata, mulut ini telah tertutup selama bertahun-tahun, meskipun dibuka sekarang, tidak akan terlalu besar. Wajah Bai Konggu menjadi serius. Ngomong-ngomong, makhluk asing juga memiliki kemungkinan menjadi abadi. Biksu itu berkata dengan datar, dengan kata lain, alien juga akan menjadi pesaingmu. Wajah Bai Konggu berubah. Jadi, pendekatanmu benar, biarkan Fang Yu membantumu menyingkirkan banyak pesaing sebelumnya. Biksu itu tertawa lagi, tapi senyumannya dengan cepat memudar, dan dia beralih ke tampilan yang belum pernah dilihat Bai Konggu sebelumnya, dan berkata, dunia kontroversi besar akan datang, kalian semua bersiap-siap. Saat berbicara, kilatan cahaya dingin melintas melalui mata sipit di wajah biksu itu. Fang Yu dan Xiao Ling telah terbang dengan udara kekaisaran, meninggalkan Jiangnan selama 2 jam dan tiba di Huaibei. Ide awalnya adalah kembali ke ibu kota utara. Tetapi ketika dia tiba di Huaibei,
Fang Yu teringat situasi abnormal yang terekam di peta. Dari 37 lokasi di musim panas, 2 lokasi berada di Huaibei. Satu di Yutianlin di bagian selatan Huaibei, dan yang lainnya di kawasan Gunung Dahe di barat Laut Huaibei. Menurut peta yang disediakan Lembah Baikong, tidak ada situasi abnormal di dekat observatorium di Gunung Dahe. Namun, ada situasi tidak normal di Yutianlin. Situasi abnormal Yutianlin tampaknya relatif normal. Terjadi perubahan cuaca yang tiba-tiba dan hujan lebat selama seminggu. Kawasan hujan badai juga sangat tetap, berpusat di observatorium, dengan diameter lebih dari 2000 km, pada dasarnya meliputi seluruh kawasan hutan. Pada peta, gambarlah seluruh daerah yang terkena hujan, yang berbentuk lingkaran mendekati sempurna. Di dalam lingkaran, awan gelap tertutup rapat dan hujan lebat terus berlanjut. Di luar lingkaran terdapat langit cerah dan sinar matahari yang terik. Yutianlin merupakan kawasan hutan dengan curah hujan yang sangat sedikit. Namun, seminggu yang lalu, hujan deras tak kunjung reda, disertai petir dan guntur. Hampir 30.000 orang di wilayah Yutianlin terpaksa pindah dari Yutianlin. Karena badai yang berkepanjangan, mudah menyebabkan banyak bencana pada lanskap yang sudah terjal di hutan Yutian. Fang Yu dan Xiaoling melewati perbatasan bagian utara Sungai Yangtze dan terbang ke depan selama hampir 1 jam sebelum mereka dapat melihat hutan kekaisaran di depan. Saat ini, Fang Yu dan Xiaoling masih cerah dan cerah. Namun melihat ke depan, di langit di kawasan hutan Yutian yang jaraknya kurang dari 1 kilometer, sudah tertutup awan gelap dan area hitam yang luas. Kawasan yang tertutup awan, hujan lebat dan cuaca cerah, serta cerah, seakan-akan bersilangan, memisahkan dua dunia yang sama sekali berbeda. Ini tontonan, kata Xiaoling dengan emosi melihat ke arah Yutianlin di depan. Dari sudut pandangnya, perbedaan yang terlihat sangat jelas. Masuk dan lihat, kata Fang Yu. Tidak lama setelah mereka tinggal, mereka terbang menuju Yutianlin di depan. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar memasuki lingkup Yutianlin. Berbeda dengan di luar yang cerah, begitu Anda masuk ke Yutianlin, cahayanya menjadi sangat suram, dan hanya ketika lampu listrik berkedip-kedip barulah Anda mendapat sedikit cahaya. Oleh karena itu, suasana di seluruh kawasan hutan terasa agak aneh dan menakutkan. Meskipun distrik hutan Yutian merupakan kawasan hutan, namun berkembang dengan baik. Di dalam kawasan hutan dibangun jalan utama untuk dilalui kendaraan. Namun, setelah Fang Yu dan Xiaoling memasuki kawasan hutan Yutian, mereka melihat ke bawah dan hanya melihat lumpur dalam jumlah besar. Termasuk hutan di sekitarnya, kulit arinya sudah rontok, dan batangnya menunjukkan tanda-tanda korosi. Tetesan air hujan yang jatuh di langit sangat besar, Fang Yu dan Xiaoling sama-sama melepaskan energi mereka yang sebenarnya, mengisolasi mereka. Kecuali suara hujan, tidak ada suara lain yang terdengar. Di kawasan hutan yang begitu luas, Fang Yu dan Xiaoling, dua orang yang berjalan di udara, tampak sangat mendadak. Setelah menempuh jarak tertentu, dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah terkorosi parah. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengulurkan tangannya untuk menarik zenshi-nya, dan menerima banyak hujan. Bising, hujan menetes ke telapak tangan Fang Yu, mengeluarkan sedikit suara. Suara seperti ini seperti tubuh yang terkena minyak panas. Namun, Fang Yu tidak merasakan sakit apapun karena tubuhnya yang sombong, tetapi hanya bisa mendengar suaranya. Fang Yu mengerutkan kening, membawa air hujan ke depan dan mengamatinya dengan cermat, dan menemukan bahwa air itu berwarna abu-abu dan sangat berlumpur di dalamnya. Cium sedikit, Anda masih bisa mencium bau aneh yang samar. Bukan bau amis, tapi bau menyengat yang tak terkatakan. Hujannya sangat korosif. Xiaoling berkata dengan ekspresi serius di sampingnya dan cahaya ketakutan di matanya. Jalanan terkikis hingga berlumpur. Kawasan hutan Yutian ini, seluas lebih dari 2000 km persegi, pada dasarnya hancur. Mengingat tingkat korosi air hujan ini, mungkin masih ada toksisitas di dalamnya. Seluruh tanah di Yutianlin telah terkikis oleh hujan seperti ini, dan meskipun tidak turun hujan lagi, saya khawatir hujan tersebut tidak dapat lagi tumbuh di luar hutan. Pergi ke observatorium dulu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membuka portal di depannya. Fang Yu langsung masuk. Xiaoling di belakang melihat portal di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan, dan kemudian dia melangkah ke dalamnya. Wow, portal menghilang.
Fang Yu dan Xiaoling juga menghilang di tempatnya. Boom! Pada saat ini, cahaya hijau tersembunyi muncul di awan gelap di atas. Dan bentuk kegelapan awan di bawah lampu hijau terlihat, seperti wajah manusia, dengan mata menatap ke bawah, di mana Fang Yu dan Xiaoling awalnya. Fang Yu dan Xiaoling keluar dari portal bersama-sama dan sampai ke lokasi observatorium. Fang Yu pernah ke sini sebelumnya. Saat ini, observatorium yang dibangun telah terkorosi oleh hujan lebat yang berlangsung selama seminggu hingga hampir mustahil untuk dilihat. Untungnya, medan di tempat ini sangat tinggi sehingga observatoriumnya tidak tersapu hujan, meski sudah terkorosi parah. Fang Yu jatuh dari langit dan datang ke observatorium untuk membuka mata wawasannya. Awalnya, ketika dia berada di Baishizu, dia harus mengamati lingkaran sihir di bawah observatorium. Tetapi ketika dia memulai tangannya, seluruh tanah hancur, dan Fang Yu juga lupa mengamati dan pergi. Sekarang setelah saya sampai di observatorium Yutianlin, tidak ada yang aneh di sekitar saya, jadi saya bisa mempelajarinya saja. Pupil Fang Yu bersinar merah, dan pedang salib emas perlahan berputar. Saat ini, dalam bidang penglihatannya, dia dapat melihat lingkaran sihir yang selalu ada di bawah observatorium. Susunan hukumnya sama seperti yang diamati sebelumnya. Garis-garis internalnya sangat rumit, kekuatan berbagai hukum saling terkait, dan maknanya tidak jelas. Mengamati sekarang, saya tidak bisa melihat perubahan apapun di lingkaran sihir. Fang Yu mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Lingkaran sihir tidak melihat banyak kelainan, tapi nafas yang menyelimuti sekitar cukup jelas. Nafas ini sebenarnya samar-samar bisa dirasakan sejak pertama kali dia memasuki Yutianlin. Setelah sampai di observatorium, nafas ini cukup terlihat jelas, dan sudah dekat. Dan nafas ini, ada apa? Dari segi sensasi, nafas ini mirip dengan darah jahat, tetapi tidak terlalu kuat. Tapi apakah itu darah roh jahat atau bukan, itu pasti bukan nafas yang baik. Tuan Fang, kali ini, Xiaoling di belakang berbicara. Fang Yu menoleh dan menatap Xiaoling. Saat ini, tangan kanan Xiaoling sedang memegang kompas perunggu gelombang www.novelringan.com gelombang dan penunjuk emas gelap pada kompas kini menunjuk ke timur. Tuan Fang, yang saya pegang adalah kompas tak berwujud yang ditinggalkan oleh tuan saya, yang dapat memandu semua hal yang tidak normal. Xiaoling berkata, itu, secara umum tidak mungkin salah. Fang Yu melihat kompas tak berwujud di tangan Xiaoling, lalu menoleh untuk melihat penunjuknya. Timur, menuju ke sana. Anda berada di lereng yang menurun, dan Anda mulai berjalan menuju daerah dataran rendah. Dilihat dari kejauhan saja, Anda bisa melihat batang pohon tumbang di kedua sisinya, dan derasnya air seperti banjir. Kalau begitu, lihatlah, kata Fang Yu. Xiaoling mengangguk. Alhasil, keduanya bergerak perlahan ke arah timur sesuai arah kompas. Bergerak maju sepanjang sisi timur, nafas khusus itu menjadi semakin kuat. Kecepatan maju Fang Yu dan Xiaoling turun sangat rendah. Karena Xiaoling dan Fang Yu memiliki intuisi yang lemah. Di depan, sangat mungkin untuk bertemu dengan sejenis makhluk. Setelah melangkah lebih jauh, nafas menjadi lebih intens. Fang Yu dengan ringan melambaikan tangan kanannya, melepaskan aura misterius, menutupi dirinya dan tubuh Xiaoling, langsung tidak terlihat. Di saat yang sama, Fang Yu juga menyembunyikan nafasnya, dan Xiaoling melakukan hal yang sama. Keduanya tidak terlihat di udara, dan terus menyodok ke depan. Saat ini, mereka sudah memasuki kawasan dataran rendah. Tanah di sini airnya keruh, lereng bukit dan tanah di sekitarnya telah berubah menjadi lumpur, dan pohon-pohon mati terlihat di mana-mana. Lihat saja ke depan dan tetap tidak melihat apapun. Namun nafasnya memberitahu mereka bahwa mereka sangat dekat dengan sumbernya. Akibatnya, keduanya bergerak lebih jauh hampir 2 km. Saat ini, Anda dapat melihat bagian depan, kurang dari 200 meter, ada sebuah menara yang tergantung di udara. Menara ini lebih mirip roda roulet, tidak sesuai dengan lingkungan sekitar, jelas bukan sesuatu yang awalnya ada di kawasan hutan ini. Saat ini, selusin sosok berdiri di sekitar puncak menara. Fang Yu menghitung dengan cermat, ada 13 orang berdiri di menara, berdiri di sekitar tepi menara melingkar. Jarak antara satu sosok dengan sosok lainnya tampak sama, sangat teratur. Dilihat dari penampilannya, ini adalah sekelompok biksu manusia. Mereka semua mengenakan seragam berwarna merah cerah, yang terlihat sedikit aneh.
Sumber nafas itu berasal dari mereka, kata Xiaoling dengan perasaan ilahi kepada Fang Yu. Fang Yu tidak berbicara, dan memicingkan matanya ke arah sekelompok orang. Apakah itu ada hubungannya dengan situasi abnormal di sini? Jika iya, apakah berarti mereka juga berkerabat dengan ras alien? Kedua pertanyaan ini belum terjawab. Pertama-tama, Anda masih harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Lokasi Fang Yu dan Xiaoling saat ini agak terlalu rendah untuk melihat situasi di menara. Oleh karena itu, Fang Yu dan Xiaoling naik bersama dan perlahan mendekati menara. Anda harus berhati-hati dalam proses ini. Setelah ditemukan, Anda hanya dapat melakukannya. Setelah Anda memulai, banyak informasi mungkin tidak tersedia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bersembunyi di kegelapan, mencari tahu situasinya terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Menggunakan Xuan Ranqi sebagai alat penyembunyian masih sangat efektif. Saat itu, Fang Yu dan Lin Batian meminjam Xuan Ranqi, dan mereka tidak tahu berapa banyak hal licik yang telah mereka lakukan. Pada saat ini, pendekatan Fang Yu dan Xiaoling tidak menarik perhatian 13 biksu berjubah merah di menara. Alhasil, keduanya langsung mendatangi posisi kurang dari 5 meter dari menara, namun mereka naik hingga ketinggian hampir 50 meter sambil memandang ke bawah ke menara. Pada saat ini, situasi di menara menarik perhatian Fang Yu dan Xiaoling. Fang Yu dan Xiaoling terkejut saat melihat situasi di menara. Tanah di menara ini diukir dengan pola-pola rumit, terlihat seperti gugusan bunga merah, namun jika dilihat lebih dekat, tidak ada apa-apa. 13 biksu berbaju merah, seluruh wajahnya ditutupi kain tule, mengangkat tangan dan membuat gerakan mudra yang aneh. Mereka tidak bergerak, dan tempat yang mereka tuju adalah pusat menara. Di tengah menara, terletak sebuah tubuh. Dari sudut pandang Fang Yu dan Xiaoling, kita dapat melihat dengan jelas penampakan tubuh ini. Juga mengenakan pakaian berwarna merah cerah, mata tertutup, tidak ada rambut yang terlihat. Dilihat dari wajahnya, sangat mustahil untuk mengetahui apakah ini laki-laki atau perempuan. Namun yang pasti tubuh ini tidak bernafas. Dengan kata lain, ini adalah mayat. Terdapat perisai tak kasat mata di menara untuk menghalangi air hujan yang jatuh di atas menara. 13 biksu merah di menara berdiri tak bergerak. Dan mayat yang mereka kepung juga tidak menunjukkan pergerakan dan tanda-tanda vital. Apa yang mereka lakukan? Fang Yu bingung. Ini seperti semacam ritual. Xiaoling berkata melalui transmisi suara, aku baru saja menghitung bahwa roh jahat terus-menerus mengembun di sini, dan mata adalah pusat menara. Mayat itu, Fang Yu bertanya dengan ragu. Yah, itu mayatnya, banyak roh jahat berkumpul di dalam tubuh, kata Xiaoling sambil mengerutkan kening. Dia sebenarnya pernah melihat ritual serupa sebelumnya. Penyihir tertentu di wilayah barat daya akan mengadakan ritual serupa setelah seseorang dalam klan meninggal untuk menyelamatkan orang mati. Namun keadaan saat ini justru sebaliknya. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah meninggal, tujuannya adalah untuk membubarkan segala keluh kesah dan roh jahat orang yang telah meninggal, sehingga mereka dapat masuk ke bumi untuk keselamatan dan bereinkarnasi secepatnya. Tapi yang terjadi di menara saat ini adalah menuangkan roh jahat ke dalam mayat. Apa yang sedang dilakukannya? Tidak peduli seberapa kuat Yin Qi yang jahat, tidak dapat membuat seseorang terlahir kembali. Sekalipun tubuh mampu bergerak, ia tidak dapat memiliki kebijaksanaan dan menjadi kepala mayat. Terlebih lagi, semua roh jahat berasal dari 13 biksu merah di sekitarnya. Mengapa mereka mempunyai begitu banyak roh jahat? Teknik budidaya, atau diperoleh dengan membunuh banyak orang. Saat Xiaoling memikirkannya, roh jahat di menara di bawah tiba-tiba turun drastis. Roh jahat dari 13 orang itu berlari keluar, dan mereka semua berkumpul di atas mayat itu, kata Fang Yu. Pada saat ini, 13 biksu merah di menara akhirnya bergerak dan menurunkan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka membalikkan tangan kanannya, dan telapak tangannya bersinar, dan sebuah sangkar hitam kecil muncul. Orang itu melemparkan sangkar itu ke depan, dan sangkar itu terbang ke udara, perlahan-lahan naik. Lalu, ada formula yang tidak jelas di mulutnya. Sangkar hitam kecil ini dengan cepat melayang di udara. Segera, ia melebar hingga tertawa hampir seperti menara, mengambang di atas menara. Melihat situasi di dalam kandang, wajah Xiaoling berubah drastis. Di dalam kandang, ternyata semuanya manusia. Ada pria dan wanita, tanpa pakaian, hanya berlapis-lapis. Kelompok orang ini,
memancarkan ketidakberdayaan, dan mereka jelas-jelas sudah mati. Namun kematian mereka pada dasarnya sama. Ada celah yang terlihat jelas di leher mereka, dan darah mengucur dari celah ini, terus-menerus menetes. Setidaknya ada 50 mayat di dalam kandang. Apalagi kalau dilihat dari kondisi fisiknya, seharusnya tidak bertahan lama. Sangkar hitam ini muncul di atas menara, segera mengeluarkan roh jahat dalam jumlah besar. Tetesan darah jatuh, terciprat ke menara. 13 biksu berpakaian merah tidak memiliki cukup roh jahat, jadi mereka mengeluarkan hampir 50 mayat untuk terus menyediakan roh jahat. Wajah Xiao Ling sangat jelek, karena dia melihat, kecuali laki-laki dan perempuan di dalam kandang, anak-anak kecil pun tidak boleh dilepaskan. Perbaikan yang sangat jahat ini, Xiao Ling tidak bisa melihat hal semacam ini. Saat ini, napasnya menjadi berat dan tangannya mengepal. Tenang, mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan dulu. Fang Yu berkata dengan hampa. Mendengar kata-kata ini, Xiao Ling menjadi lebih tenang. Sangkar itu digantung di udara, dan 13 biksu di menara mengangkat tangan mereka lagi dan membuat cetakan tangan yang rumit. Mayat di dalam sangkar yang tergantung di udara secara paksa disedot keluar dari roh jahat dengan mantra yang mereka gunakan, dan dituangkan ke dalam mayat yang tergeletak di bawah. Kemunculan dari proses ini adalah darah dari retakan leher mayat di dalam sangkar dengan cepat menyembur keluar, sebagian besar berubah menjadi nafas merah muda di udara, dan mengalir ke mayat merah yang tergeletak di menara. Darah yang tidak berubah menjadi nafas menetes begitu saja ke menara. Dalam prosesnya, jenazah di dalam sangkar gelombang www.novelringan.com gelombang menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mayat di dalam sangkar menjadi sangat pucat dan seperti mumi, bahkan sulit untuk melihat wujud manusianya. Dan menara itu berlumuran darah yang menetes dari mereka. Pada saat ini, Fang Yu dan Xiao Ling di langit tidak hanya bisa merasakan yin yang mengerikan dan udara jahat, tetapi juga mencium bau darah yang menyengat. Garis pandang Fang Yu selalu menatap mayat di tengah menara. Tidak banyak keanehan pada mayat ini. Tetapi menerima roh jahat dalam jumlah besar tidak membuatnya tampak kelainan apapun. Ini adalah tempat yang aneh. Terlebih lagi, kelompok kultivator jahat ini, tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, mengapa mereka harus datang ke tempat ini untuk melakukannya. Situasi di Yutianlin saat ini sangat buruk, dengan hujan lebat. Kelompok biksu merah ini sengaja memilih untuk melakukan upacara kekinian di sini, pasti ada alasannya. Dan alasan inilah yang sangat ingin diketahui Fang Yu. Ketika Fang Yu berpikir, ke-13 biksu di menara itu bergerak lagi. Sangkar itu, beserta mumi di dalamnya, dibawa kembali ke tangan. Biksu berjubah merah menarik kembali sangkarnya dan mengeluarkan suara tanpa gejolak emosi. Tidak cukup, keluarkan orang hidup yang telah dipersiapkan. Ya, di seberangnya, biksu berjubah merah lainnya menjawab, mengangkat tangan kanannya, dan sebuah sangkar hitam kecil muncul di tangannya. Sama seperti sebelumnya, biksu berjubah merah melemparkan sangkar hitam itu ke udara sambil melantunkan trik sulap. Sangkar itu mengembang dengan cepat di udara. Kemudian, Anda dapat melihat ke dalam, hampir 50 orang tertutup. Kandang tadi penuh dengan mayat yang tragis. Dan di dalam sangkar ini, semuanya hidup. Ada pria, wanita, dan anak kecil. Dilihat dari kostum dan nafas kelompok orang ini, mereka hanyalah manusia biasa. Apa yang kamu lakukan? Keluarkan kami, teriak seseorang di dalam sangkar. Banyak orang memperhatikan darah merah cerah di menara di bawah, dan mencium bau darah di udara, wajah mereka pucat. Beberapa orang mencium bau darah yang menyengat dan bahkan mulai muntah. Untuk beberapa saat, tidak ada suara lain kecuali suara hujan badai, yang diisi dengan tangisan dan tangisan minta tolong. Menghadapi suara-suara ini, 13 biksu merah di menara tidak menanggapi. Biksu berpakaian merah yang mengeluarkan sangkar itu menjabat tangan kanannya, dan belati hitam muncul di tangannya. Dia meletakkan belati di tangannya dan mengucapkan trik sulap. Mereka akan membunuh yang hidup untuk menyelesaikan ritual mereka. Ekspresi Xiao Ling berubah drastis, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Mata Fang Yu sedikit dingin. Namun saat ini, puluhan nafas tiba-tiba muncul di belakang. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke belakang. Saya melihat puluhan biksu berpakaian hitam bergegas menuju menara. Kelompok biksu ini agresif, dan tujuan mereka jelas tidak bersahabat. Fang Yu berpikir sejenak, dan membawa Xiao Ling ke posisi yang lebih tinggi. Pada saat ini,
sekelompok biksu berbaju merah di menara juga berbalik dan melihat jauh. Hei Di Luo, salah satu biksu merah berbicara dengan dingin. Lusinan biksu kulit hitam, segera datang ke menara. Kelompok biksu ini tidak menyembunyikan wajah mereka. Seperti yang Anda lihat, semuanya laki-laki, totalnya 38 orang. Pria berkepala itu memiliki wajah kasar dan janggut lebat. Kelompok biksu ini memiliki ciri yang sama, tanda segitiga terbalik berwarna hitam tercetak di dahi mereka. Hahaha, Hualien benar-benar mati. Pria berjanggut itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia melihat sangkar di menara dan kerumunan orang yang menangis di dalamnya, dan berkata dengan bercanda, "Kamu mencari begitu banyak orang yang hidup, apakah kamu ingin membangkitkan orang dewasa Hualienmu dengan darah orang yang masih hidup? Maaf, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Hari ini, Kaisar Hitam Luo kami akan menghancurkan teratai darahmu." Pria berjanggut itu berkata, nafas mengerikan keluar dari tubuhnya. Puluhan bawahan di belakangnya juga melepaskan nafas basis budidaya. Tubuh para biksu ini memancarkan semburan aura jahat. Jelas sekali, kelompok biksu berpakaian hitam yang baru tiba ini pada dasarnya sama dengan kelompok biksu berpakaian merah. Mereka semua adalah kultivator jahat. Pertarungan antara para penggarap jahat. Fang Yu melihat situasi di bawah, matanya berkedip. Teratai darah, Hei Di Luo. Ledakan. Pada saat ini, yang disebut biksu Kaisar Hitam Luo di bawah sudah menyerang menara. Energi sejati mereka meledak langsung ke menara, tapi mereka diblokir oleh perisai tak terlihat di sekitar menara. Ada lingkaran sihir di menara, selesaikan. Teriak biksu berjanggut itu. Segera setelah perintah diberikan, 4 kultivator Kaisar Hitam Luo merespons dan bergegas maju. Mereka mencubit dengan kedua tangan, lalu memuntahkan manik hitam ke udara. Manik-manik itu meledak dan semburan kabut hitam meletus. Kabut hitam langsung meluas dan melonjak menuju menara. Perisai tak kasat mata di menara diselimuti kabut hitam besar, dan kemudian terdengar suara seperti penguapan. Setelah beberapa saat, perisai tak terlihat di menara itu runtuh. Sekelompok kabut hitam bergegas menuju menara. "Lindungi Tuan Hualien," seorang biksu merah berkata dengan keras. 6 biksu bergegas langsung ke tengah menara dan melindungi mayat merah itu. 7 biksu berbaju merah lainnya bergegas ke tepi menara dan mengangkat tangan. Ledakan, nafas merah muda meledak, dan awan besar kabut hitam menghilang. "Kamu datang ke Yutianlin secara khusus. Apakah karena ada semacam rahasia di sini? Rahasia yang dapat menghidupkan kembali kalian orang dewasa Hualien?" Biksu berjanggut itu memandang biksu merah di depannya sambil menyeringai. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Biksu berjanggut itu menyempitkan senyumnya, matanya bersinar dingin, dan berkata, "Setelah beberapa saat, kamu harus memberitahukan rahasia ini jika kamu tidak menceritakannya." Setelah berbicara, biksu berjanggut itu berteriak, dan semburan udara hitam keluar dari tubuhnya. Saat ini, dia berubah menjadi harimau ganas dan bergegas menuju biksu merah di depannya. Ketujuh biksu berjubah merah mengangkat tangan dan melafalkan hukum bersama-sama. Bas, telapak tangan mereka menyatu, dan tanda lampu merah mengembun di depan mereka. Jejak ini tampak seperti teratai merah cerah. Harimau itu berubah menjadi berjanggut lebat, sebelum menyentuh bunga teratai, hanya menyentuh cahaya yang mekar, ia menjerit-jerit, seolah-olah dipukul dengan keras, dan tubuhnya menjadi tidak stabil. "Apa?" Banyak pria di belakang Beard juga berteriak satu demi satu. Mereka semua menutup mata, darah mengalir dari jari-jari mereka, cukup mengalir. Mereka belum melakukan apapun, hanya melihat tanda teratai merah cerah di depan, mereka mengalami pukulan berat. Fang Yu, yang tidak terlihat di langit, segera memulai. Dengan genggaman ringan di tangan kanannya, dia langsung menarik sangkar yang tergantung di menara. Pada saat ini, 6 biksu berjubah merah yang mengelilingi mayat berjubah merah mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Masih ada yang lain. Ke-6 biksu berjubah merah saling melirik, napas mereka lega. Mereka meneriakkan taktik itu bersama-sama, mengangkat tangan, dan melepaskan cahaya merah samar, yang tertahan oleh sangkar yang meninggi. Sangkar itu hanya bergetar di udara, tidak terangkat. Sekelompok manusia di dalam sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa menangis, mereka hanya lesu. "Tuan Fang, kami," Xiao Ling memandang Fang Yu dan ingin pergi. "Kamu tidak perlu pindah, itu hanya beberapa perbaikan jahat selama periode Fit, mereka tidak dapat bersaing denganku," kata Fang Yu. Setelah berbicara,
Fang Yu tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Ledakan. Terjadi ledakan di udara. Kandangnya bergetar hebat, dan 6 biksu berjubah merah di menara yang melepaskan energi sejati mereka dan ingin mendapatkan kembali sangkar, semuanya mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Wow, pada saat yang sama, sangkar di udara dengan cepat terbang dan terbang di depan Fang Yu. Fang Yu meraih sangkar itu dan segera bergegas maju, menjauh dari menara. Saat ini, ada kekacauan di menara. 7 biksu merah di depan masih berperang melawan rakyat Heidiluo. Namun, ada lawan tak kasat mata yang ada di langit. Waspada, Anda harus melindungi martabat Tuan Hualien. Teriak seorang biksu merah. Setelah 6 biksu berjubah merah menerima pukulan keras dari Fang Yu tadi, kerudung mereka berlumuran darah. Mereka membuka mata dan mengamati sangkar itu semakin jauh dari mereka. Namun saat ini, mereka tidak bisa mengejar. Tugas terpenting adalah menjaga martabat Hualien. Fang Yu dan Xiaoling mengambil sangkar itu dan terbang ke lereng bukit yang belum runtuh 300 meter jauhnya. Fang Yu melepaskan ki gelombang www.novelringan.com gelombang yang diselimuti sangkar, mengisolasi air hujan yang jatuh di atasnya. Pada saat ini, kerumunan di dalam kandang pada dasarnya pingsan. Ketika Fang Yu meraih sangkar dan bergegas maju, kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat menahannya. Di sana, Fang Yu mengambil kembali Suan Ranqi, menunjukkan sosoknya. Dari posisi ini, Anda masih bisa melihat menaranya. Meskipun cuacanya sangat suram, saat ini saya tidak tahu apakah itu suatu kebetulan. Awan gelap di atas menara terus bersinar dengan lampu listrik. Boom! Di tengah lapisan awan gelap, terdengar suara guntur yang samar. Anda optimis tentang mereka di sini? Bagus, jawab Xiaoling. Fang Yu memandangi menara di kejauhan, melompat dan bergegas lagi. Kali ini, dia terus bangkit. Dilihat dari situasi pertarungan, Heidiluo sama sekali bukan lawan Blood Lotus. Setelah 7 biksu berjubah merah melepaskan tanda yang menyerupai bunga teratai merah, mata kelompok biksu hitam langsung berlumuran darah. Mantra yang luar biasa. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Menurutnya, penanam teratai darah lebih baik daripada penanam Heidiluo. Meskipun Heidiluo juga memiliki banyak biksu yang telah mencapai tahap integrasi, aura mereka tidak terlalu luar biasa, biasa saja. Nafas kelompok teratai darah dari biksu berpakaian merah samar-samar memberi Fang Yu rasa bahaya. Fang Yu tidak tahu dari mana perasaan bahaya ini berasal. Jangan melihat langsung ke teratai merah ini. Serang dari sisi mereka. Biksu berjanggut itu menutup matanya dan berteriak. Saat dia berteriak, banyak anak buahnya yang mengikuti. Lebih dari selusin biksu Kaisar Hitam Luo berjalan langsung ke samping, bersiap untuk bergegas. Boom! Tapi pada saat ini, guntur tiba-tiba turun di langit. Guntur ini meledak langsung ke menara. Fang Yu kebetulan berada di dekat langit di atas menara, dan hampir hancur oleh guntur ini. Guntur ini turun begitu cepat bahkan Fang Yu pun tidak mendapat peringatan. Dan, cahaya dari guntur ini sangat istimewa. Ternyata itu adalah lampu listrik Qian. Merasakan nafas menggelegar datang ke arahnya, Fang Yu menundukkan kepalanya dan melihat ke menara di bawah. Kelompok pembudidaya Kaisar Hitam Luo yang bergegas menuju menara semuanya hancur dan berubah menjadi abu di bawah serangan guntur. Bahkan para biksu berbaju merah dengan teratai darah, juga dimusnahkan dalam guntur. Sekelompok biksu Kaisar Hitam Luo yang belum mendekati menara semuanya terkejut saat itu. Biksu berjanggut itu menggunakan matanya yang terluka dan penglihatannya yang lemah untuk melihat cahaya biru guntur yang menghantam menara di depannya, wajahnya terkejut, dan dia mundur lagi dan lagi. Selusin bawahan di belakangnya juga mengeluarkan seruan. Boom! Lanjut Qian Lightning. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap di langit. Saat ini, matanya agak dingin. Sebab, dia melihat awan gelap yang mengeluarkan petir, tampak seperti wajah manusia. Dan guntur cahaya biru yang meledak-meledak dari mulut wajah ini. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Bentuk awan gelap itu mustahil menyerupai wajah manusia. Mungkinkah ras alien di sini, bukan di bawah tanah, tapi di udara? Fang Yu memandangi awan gelap di atas. Matanya sedikit bergerak. Begitu ide ini muncul, rasanya sangat mungkin terjadi. Darah mengalir dari tanah Bai Shizu, dan banyak kerabat remaja ditemukan di dalam tanah. Situasi abnormal Yu Tianlin adalah hujan lebat tiba-tiba mulai turun, dan air hujan yang sangat korosif turun. Kemudian, sumber situasi abnormal di wilayah Yu Tianlin yang begitu luas,
adalah lapisan awan gelap yang sangat tebal di langit yang menutupi area yang luas. Ras alien yang muncul di udara. Fang Yu menatap ke langit, dan ingin bergegas. Namun saat ini, guntur tiba-tiba menghilang. Ledakan, aura mengerikan muncul dari menara di bawah. Nafas ini, penuh dengan roh jahat, dan nafas kuno yang belum pernah dirasakan. Fang Yu segera menundukkan kepalanya dan melihat ke arah menara. Cahaya cian bergemuruh tadi, para biksu di tahap Siam dapat langsung meledak menjadi sampah. Namun, hal itu tidak menghancurkan menara yang ditangguhkan tersebut. Menara ini masih melayang di udara. Pola menara yang menyerupai bunga namun sangat rumit ini masih sangat cerah. Tapi saat ini, tubuh merah yang tadinya tergeletak di sana, sudah berdiri. Berdiri di tengah menara, yang juga merupakan pusat pola menara. Ia menghadapi kelompok pembudidaya Kaisar Hitam Luo yang masih hidup di depan, tetapi matanya tidak terbuka, dan masih tertutup. Wajahnya sangat pucat, namun ciri-cirinya sangat halus sehingga sulit membedakan jenis kelamin. Sekitar, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan hujan deras di kawasan ini tiba-tiba berhenti bergerak. Tetesan hujan kelabu masih ada di udara. Adegan ini cukup aneh. Fang Yu memandangi sosok merah di menara di bawah dengan mata yang menakjubkan. Dia sekarang dapat yakin bahwa orang yang berpakaian merah dan dibangkitkan dari kematian ini tidak dapat dipisahkan dari ras alien di sini. Biksu berjanggut itu memandang ke menara di depan, sosok itu berdiri, tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat, tidak bergerak. Saat ini, sepertinya waktu telah berhenti. Setelah 2 detik, biksu berjanggut itu tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan pulih. Dia melihat sosok merah di depannya, tubuhnya gemetar terus-menerus. Entah kenapa, hanya dengan melihat angka ini, aku tidak bisa berhenti merasa takut. Sumber ketakutan ini tidak dapat dijelaskan. Kaisar Hitam Luo dan Teratai Darah telah lama bersedih. Dan pemimpin Teratai Darah adalah penguasa Hualien di depannya. Beberapa waktu lalu, pemimpin Heidi Luo menembak dan melukai Hualien dengan parah. Setelah itu, Hualien dibawa pergi tanpa mengetahui hidup dan matinya. Jenggot menerima perintah dari pemimpinnya dan datang ke hutan kekaisaran untuk mencari keberadaan Hualien. Ketika dia melihat Hualien terbaring diam di menara, dia mengira Hualien sudah mati, dan dia sangat bahagia. Namun, sekarang Hualien berdiri di depannya lagi. Terlebih lagi, hal itu membuatnya sangat ketakutan. Heidi Luo, berterima kasih padanya karena telah memberiku kematian. Aku akan segera menemukannya dan membalas kebaikanku. Saat ini, Hualien di tengah menara tiba-tiba berbicara. Matanya masih tertutup rapat, tapi sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Begitu dia mengatakan ini, biksu berjanggut itu tampak ketakutan. Dia segera berbalik dan lari ke belakang. Lari, teriak biksu berjanggut itu. 20 biksu Kaisar Hitam Luo yang selamat berbalik dan melarikan diri. Tapi saat ini, Hualien di atas menara, matanya berputar, dan kemudian, matanya terbuka. Boom! Ada ledakan. Tubuh 20 pembudidaya Kaisar Hitam Luo yang menoleh dan melarikan diri meledak pada saat yang sama. Tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh ke tanah dengan darah. Tidak ada kesempatan untuk menghindar atau bertahan. Saat Hualien membuka matanya, orang-orang ini dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Fang Yu di langit sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Hualien ini sangat kuat. Saat ini, Fang Yu bisa melihat mata Hualien. Warnanya hitam dan putih, tapi tidak ada yang istimewa darinya. Itu berdiri di atas menara. Setelah berdiri beberapa detik, tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya. Bas! Pusaran cahaya merah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di tanah di bawah menara, puing-puing yang baru saja hancur berkeping-keping oleh guntur cahaya biru bergerak secara tak terduga. Mereka diselimuti cahaya merah, melayang ke udara, dan kemudian, mulai berkumpul kembali. Setelah 10 detik, 13 tubuh manusia gelap terkondensasi. Hualien mengangkat kedua tangannya, dan ke-13 mayat itu terbang ke atas menara dan berdiri di posisi 13 di menara lagi. Pada saat ini, menara yang melayang di udara bergetar, dan cahaya merah yang kuat muncul. Cahaya menghilang, dan 13 biksu berbaju merah muncul di depan Fang Yu lagi. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu penuh dengan keterkejutan. Metode seperti itu, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. 13 biksu berjubah merah yang hancur berkeping-keping, baru saja dibangkitkan.
Hukum waktu tidak digunakan sama sekali. Hualien ini menggunakan energinya sendiri untuk mengkonsolidasikan kembali puing-puing di tanah menjadi bentuk manusia. Kemudian, ke-13 biksu tersebut mendapatkan tanda-tanda vital lagi. Tidak ada jejak kematian, sama seperti keadaan di awal. Bagaimana Anda melakukannya? Membangkitkan 13 orang mati. Metode ini telah sepenuhnya melampaui kognisi. Mungkinkah Hualien di depanku telah menguasai hukum kehidupan? Ini bahkan lebih mustahil lagi. Mereka yang menguasai hukum kehidupan hanya bisa hidup di atas peri. Selama belum naik, mustahil untuk membongkar rahasia hukum kehidupan. Apa masalahnya? Mata Fang Yu berkedip, dan kilatan inspirasi muncul di benaknya. Pemikirannya bengkok. Dia selalu berprasangka bahwa Hualien dan 13 biksu berjubah merah lainnya semuanya adalah biksu manusia. Tentu saja penampilan dan nafas mereka memang sangat mirip dengan biksu biasa. Namun, guntur lampu hijau barusan, dan lokasi yang mereka pilih untuk melakukan ritual, semuanya menunjukkan bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka sendiri adalah orang asing. Dengan cara ini, kita bisa menjelaskan metode menantang langit yang baru saja ditunjukkan Hualien. Pasalnya, keberadaan ras alien cukup berbeda dengan ras manusia biasa. Sama seperti klan mayat, meskipun hanya tersisa sedikit daging dan darah di tubuhnya, ia dapat berkumpul kembali dan mendapatkan vitalitasnya kembali. Dan Hualien dan 13 biksu merah, jelas situasinya sama. Darah segar adalah penghargaan terbaik. Saat ini, Hualien di bawah tiba-tiba berbicara. Selama kata-kata itu, dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Ke arah itulah tepatnya Fang Yu mengirim sangkar itu. Wow, sebuah kekuatan besar menyapu sangkar di kejauhan, langsung menariknya menjauh dari tempatnya. Bersama Xiaoling, mereka terbang ke menara dengan cepat. Sejak kamu menemukanku, kamu harus memindahkanku dulu, kalau tidak kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah suara datang dari Hualien dan 13 biksu berbaju merah lainnya. Ledakan. Di saat yang sama, cahaya keemasan jatuh dari langit, hanya mengenai Hualien di tengah menara. Hualien sepertinya sudah bersiap sejak lama, dan dengan lembut meremas tangan putihnya dengan 2 jari. Bas. Di atas menara gelombang www.novelringan.com gelombang pola teratai merah segera mengembun. Teknik inilah yang menyebabkan mata sekelompok Kaisar Hitam Luo terluka parah sekarang. Dan pola teratai yang terkondensasi pada saat ini 5 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Namun, Fang Yu tidak mengelak, masih bergegas ke bawah dengan cepat. Menghadapi tanda teratai di depan, dia langsung meninjunya. Ledakan, kekuatan pukulan ini menyebabkan tanda teratai besar itu runtuh seketika. Sosok Fang Yu melewati teratai dan langsung turun ke bawah. Saat ini, dia memiliki hubungan dengan Hualien yang masih berdiri. Hualien tampak tenang dan menatap Fang Yu. Fang Yu tersenyum dingin, mengatupkan kedua tangannya, mengangkatnya, lalu membantingnya ke kepala Hualien. Ledakan. Saat ini, Hualien mengambil seluruh menara dan meledak berkeping-keping. 13 biksu merah yang berdiri di sekitar tidak punya waktu untuk melakukan apapun, dan mereka mengusirnya. Bang, bang, bang. Di platform menara, Fang Yu masih memegangi Hualien dan menyerang satu demi satu. Tubuh Hualien seperti boneka, dipukuli dan diinjak terus-menerus oleh Fang Yu. Sangkar dan Xiaoling, yang sedang terbang menuju menara, langsung kehilangan kendali atas kekuatan besar itu dan jatuh ke udara. Xiaoling segera meraih sangkar itu dan mendarat dengan mulus. Lalu dia melihat ke depan. Pada saat ini, Fang Yu telah berhenti memukul dan berdiri di atas menara. Dia menggenggam kepala Hualien yang sudah rata dengan tangan kirinya, mengangkat seluruh tubuhnya ke udara, dan memandangi sekelompok biksu berjubah merah yang baru saja terbang kembali di depannya. Saya benci kultivator jahat, dan pada saat yang sama saya benci ras asing. Fang Yu berkata sambil mencibir di wajahnya, dan kamu, keduanya sudah sibuk, jadi, aku akan memberimu pukulan ganda. 13 biksu merah memandang Fang Yu dengan mata dingin. Faktanya, Fang Yu saat ini juga sedikit bingung. Pukulannya dia baru saja menghancurkan kepala Hualien, namun menara di bawah kakinya tidak ada yang retak. Jelas sekali, menara yang bisa digantung di udara ini bukanlah senjata ajaib biasa. Selain itu, 13 biksu merah di depan mereka hanya memiliki mata dingin, tetapi mereka tidak panik atau takut. Anda tahu, Hualien sama mereka, yang sekarang berada di tangan Fang Yu, telah dipukuli hingga tingkat yang canggung.
Tapi mereka tidak bereaksi apapun. Ini tentu saja tidak normal. Fang Yu memiringkan kepalanya dan memandang Hualien di tangannya. Bising, saat ini, tubuh Hualien berubah menjadi kepulan asap merah muda yang melayang di luar menara. Asap merah muda sekali lagi mengembun menjadi bentuk manusia dan muncul di luar menara. Hualien muncul di depan Fang Yu lagi dengan utuh. Fang Yu memandang Hualien, matanya sedikit redup. Fang Yu, kata Hualien. Begitu kata-kata ini keluar, Fang Yu dan Xiao Ling, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, sedikit berubah. Hualien ini, kenapa kamu bisa menyebut nama Fang Yu secara langsung? Mereka baru saja datang ke Yutianlin secara tidak sengaja, dan pada saat yang sama ini adalah pertama kalinya mereka melihat kelompok pembudidaya jahat bernama Blood Lotus. Tapi para pemimpin kelompok pembudidaya jahat ini tahu nama Fang Yu. Anda tahu saya, Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Hualien memandang Fang Yu dan berbicara dengan hampa, kamu adalah kami, target perburuan utama. Anda, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu wakili? Hualien mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, kamu bisa menyebut kami, penguasa baru dunia. Ledakan, begitu suara itu turun, menara di bawah kaki Fang Yu bergetar hebat. Pola rumit di menara berwarna merah menyala. Pada saat ini, garis merah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dasar menara, langsung menuju Fang Yu. Mereka mendarat di berbagai posisi tubuh Fang Yu. Bas! Kemudian, cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh Fang Yu, mengisolasi garis-garis merah ini. Hualien menggerakkan tangannya. Ledakan, garis merah ini tiba-tiba menebal, dan intensitasnya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu juga menguat di saat yang bersamaan. Garis merah ini masih belum bisa menyentuh tubuh Fang Yu, apalagi menembusnya. Fang Yu memandang Hualien di depannya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, aku ingin melukai jiwaku melalui tubuh fisikku. Sudahkah kamu membunuh banyak orang dengan gerakan ini? Tapi maaf, tidak peduli itu adalah tubuh tetaplah jiwa, yang merupakan kekuatanku. Saat berbicara, Fang Yu menendang kakinya dan ingin bergegas menuju Hualien di depan. Namun saat ini, ia merasa kedua kakinya tertahan oleh kekuatan yang kuat, sehingga sulit untuk digerakkan. Ketika saya melihat ke bawah, saya menemukan bahwa pola di bagian bawah menara di bawah kaki saya telah berubah seperti pusaran air. Di bawah kaki Fang Yu, rasanya seperti dua kelopak bunga yang berputar tanpa batas. Hanya melihatnya seperti ini, ada momen hilangnya kesadaran. Memang ada masalah dengan menara ini. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Hualien. Saat ini, 13 biksu merah di belakang Hualien telah mengepung lapisan luar menara. Mereka mencubit segel dengan kedua tangan, meneriakkan taktik yang sangat panjang di mulut mereka. Fang Yu hanya merasakan pengekangan di bawah kakinya semakin kuat. Formasi ini disebut gigitan teratai. Hualien berkata dengan ringan, kamu hanya perlu menghancurkan formasi ini sebelum kamu mempunyai kesempatan untuk melawanku. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Hualien, dan berkata dengan heran, saya penasaran, karena Anda tahu nama saya, lalu, dari mana rasa percaya diri Anda berasal? Ekspresi Hualien tidak berubah-ubah, dan dia menjawab, kamu akan segera tahu. Retakan, 13 biksu merah di luar menara bernyanyi pada saat yang sama, dan pusaran air di bawah kaki Fang Yu. Tiba-tiba ada hisapan besar. Kakinya tenggelam beberapa inci dalam sekejap, dan lututnya sudah terendam di menara. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan kakinya berusaha keras. Namun, dengan usaha kakinya, kecepatan tenggelamnya menjadi lebih cepat. Ibarat pasir hisap, begitu kamu terjatuh ke dalamnya, semakin kamu meronta, semakin cepat pula kamu tenggelam ke dalamnya. Fang Yu mencoba menggunakan tangannya lagi. Namun saat ini, tangannya juga terikat oleh garis merah yang ditembakkan dari segala penjuru. Ledakan, Fang Yu dengan paksa mematahkan garis merah dengan kedua tangannya. Namun saat ini, tubuh bagian bawahnya tersedot seluruhnya ke dalam pusaran yang dibentuk oleh menara. Xiao Ling di belakang menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Dengan keringat di dahinya, dia mengeluarkan alat ajaib yang mirip dengan kaca pembesar dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depan matanya. Seluruh menara adalah lingkaran sihir tersegel. Awalnya, menara ini memiliki kekuatan penekan yang cukup, tetapi masih ada 13 biksu yang bekerja pada saat yang sama, dan stabilitas posisi lingkaran sihir.
Xiaoling melihatnya, tapi takut. Menurutnya, Fang Yu saat ini berada di jalan buntu dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Karena lingkaran sihir merupakan teknik pembentukan misterius yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jika lingkaran sihir itu sendiri tidak memiliki kekurangan, maka sekuat apapun tubuh fisiknya, ia harus terjebak di dalam lingkaran tersebut hingga dikonsumsi sampai mati. Fang Yu sekarang terjebak dalam situasi ini. Xiaoling dengan erat menggenggam kaca pembesar di tangannya, mengamati seluruh susunan. Saat ini, jika dia ingin membantu Fang Yu, dia hanya bisa menemukan cara untuk memanfaatkan kelemahan dalam lingkaran sihir ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fang Yu telah berhenti berusaha keras. Di bawah penglihatan Eye of Insight, dia menemukan bahwa menara tempat dia berada sekarang, sebenarnya berisi inti energi. Inti ini bersinar dengan cahaya merah dan mengandung kekuatan sihir mengerikan di dalamnya. Hanya dengan melihatnya, Fang Yu bisa merasakan panas di dalam. Jika Hualian di depan Anda dan bawahannya semuanya adalah ras asing, maka menara ini secara alami adalah ras asing. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Hualian, hati Fang Yu tergerak. Lagi, dia menemukan bahwa menara ini, dan Hualian memiliki banyak hukum yang saling terkait. Ini bisa menjelaskan banyak hal. Secara umum, hanya ada sedikit hubungan antara artefak sihir dan biksu. Jalinan yang begitu padat, hanya dapat menunjukkan bahwa menara ini adalah tubuh Hualian. Tidak heran Fang Yu melukai Hualian dengan parah sekarang, tetapi Hualian dapat dengan mudah berkumpul kembali. Itu karena tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah menerima berita ini, mulut Fang Yu menunjukkan senyuman dingin dan lucu. Sekarang, hancurkan dulu formasi ketat ini. Cara termudah untuk mematahkan formasi tersebut tentu saja melalui Eye of Insight. Tapi Fang Yu saat ini memikirkan teknik yang aneh. Kutukan Wanji. Ini adalah teknik ajaib yang dikembangkan oleh orang aneh lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Dan kekuatan sihir ini adalah, ia dapat dengan mudah membuka semua lingkaran sihir canggih di dunia. Pria aneh itu gelombang www.novelringan.com gelombang telah banyak ditanyai, dan ditantang oleh banyak biksu yang mahir dalam lingkaran sihir. Kemudian, dia berhasil menggunakan teknik ini untuk membuka kunci lingkaran sihir yang dibuat oleh semua biksu. Sejak saat itu, dia menjadi terkenal, dan mulai menjual mantra sihirnya secara terkenal. Pendekatannya tampaknya tidak masuk akal di dunia abadi pada saat itu. Teknik-teknik terbaik harus dijaga kerahasiaannya dan hanya diteruskan kepada murid mereka sendiri atau talenta selanjutnya. Oleh karena itu, masih banyak keraguan terhadap pria aneh ini, dan sebagian besar petani tidak membelinya karena ragu atau menghadapi masalah. Namun saat itu, Fang Yu kebetulan ada di sana dan melihat pria aneh ini melepaskan lingkaran sihir satu persatu. Prosesnya mudah dan gratis, tanpa tekanan. Oleh karena itu, Fang Yu langsung meminta pria aneh ini untuk membeli cheat. Karena Fang Yu adalah orang pertama yang menawar cheat tersebut, Kiren hanya memiliki harga yang murah. Kemudian, Fang Yu dengan senang hati kembali ke Tiandaomen dengan buku rahasia kutukan ajaib ini. Lalu, saya mendapat hinaan dari Master Dao Tian. Rumus ajaib untuk mantra ajaib ini adalah menggabungkan sekumpulan solusi rumus sederhana bersama-sama, sehingga 10.000 formasi dapat diselesaikan. Dao Tian menegur, kamu juga menghabiskan uang untuk buku rahasia seperti itu. Ribuan batu roh, otakmu. Meski ditegur, Fang Yu tetap percaya dengan apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Kemudian, dia mulai mempraktikkan kutukan Wanji. Formula ajaib kutukan Wanji tidaklah sulit, dan Fang Yu dengan cepat menguasainya. Namun, dalam percobaan pertama, menghadapi susunan pertahanan paling dasar, mantra sihir Fang Yu bahkan tidak memiliki efek sedikitpun. Akibatnya, Fang Yu mendapat ejekan tanpa ampun dari berbagai senior. Sejak itu, Fang Yu juga percaya bahwa dia telah ditipu, dan tidak lagi menggunakan kutukan Wanji sejak saat itu. Tapi hari ini, menghadapi lingkaran sihir rumit di bawah kakinya, Fang Yu tiba-tiba teringat pada kutukan Wanji lagi. Saya tidak bisa menggunakan teknik ini pada saat itu. Mungkinkah ini terkait dengan kurangnya perpaduan langit dan bumi? Fang Yu bertanya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu sangat mungkin. Fang Yu tidak ragu-ragu lagi, dan langsung mulai melafalkan formula ajaib dan mengucapkan mantra sihir. Setelah membacakan hukum, Fang Yu menyatukan tangannya dan mencubit cetakan tangan yang agak aneh. Beri aku solusinya.
Fang Yu berteriak dengan dingin. Saat ini, tidak ada reaksi. Namun di detik berikutnya, semburan cahaya biru tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya tiba-tiba menyebar, bermekaran. Kemanapun cahayanya pergi, cahaya merah menara mulai surut. Pusaran di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tanah datar lagi. Berbagai garis merah di menara menghilang seketika. Dalam penglihatan Eye of Insight, Anda dapat melihat dengan jelas cahaya yang dilepaskan oleh kutukan Wanji. Kemanapun Anda pergi, garis yang menghubungkan lingkaran sihir terputus. Ini persis sama dengan menggunakan Eye of Insight secara langsung untuk memotong lingkaran sihir. Kutukan Wanji tampaknya lebih cepat dan nyaman. Tuan, saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak tertipu. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Cahaya biru dengan cepat menyebar keluar menara. 13 biksu merah di sekitar menara tercengang. Mereka langsung merasa kehilangan kontak dengan lingkaran itu. Xiao Ling, yang mengamati dengan cermat dengan kaca pembesar di belakangnya, juga terkejut saat ini. Sihir macam apa ini? Lingkaran yang begitu rapat dan rumit sehingga tidak dapat menemukan celah sama sekali. Kenapa tiba-tiba runtuh? Energi apa yang ditampilkan Fang Yu? Tepat saat semua orang terkejut. Ledakan. Terjadi ledakan di platform menara. Cahaya biru menghilang, memperlihatkan sosok Fang Yu di dalamnya. Pada saat ini, Fang Yu sedang memegang tombak perak di tangan kanannya dan memandang Hualien di depannya sambil tersenyum. Kamu bilang kalau gigitan terataimu patah, kamu bisa bertarung denganmu. Aku harusnya memenuhi syarat sekarang, kata Fang Yu. Hualien memandang Sky Celestial Halberd di tangan Fang Yu, matanya berfluktuasi. Kalau begitu aku akan mulai, kamu siap. Nada bicara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Dia mengepalkan Sky Celestial Halberd di tangannya, kepala tombak yang tajam, tetapi bukannya menghadap Hualien di depan, dia malah menghantam menara di dekat kakinya. Saat ini, wajah Hualien akhirnya berubah. Bas, cahaya merah yang kuat muncul di seluruh menara. Di dalam lampu merah ini, ada kekuatan sihir mengerikan yang ingin menghentikan tombak suci agar tidak jatuh. Namun, baik ketajaman tombak surgawi maupun kekuatan Fang Yu tidak dapat dengan mudah melawannya. Ledakan, tombak suci langit langsung menembus menara dengan menusuknya secara langsung. Apa? Hualien di depannya menjerit kesakitan. Dan menara di bawahnya juga mengeluarkan cairan berwarna merah cerah saat ini, dengan bau amis. Menara ini memang merupakan bagian utama Hualien, dan juga merupakan wujud kehidupan nyata. Itu hanya terlihat seperti senjata ajaib di luar, tapi nyatanya, itu adalah makhluk hidup dengan daging dan darah. Itu benar-benar alien. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia menarik tombak langit, ingin menusuknya lagi. Ledakan, tetapi pada saat ini, menara di kakinya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu langsung terlempar ke langit, dan 13 biksu berjubah merah di sekitarnya sekali lagi diledakkan oleh kekuatan mengerikan ini untuk dimusnahkan secara instan. Bahkan Xiao Ling, yang jaraknya hampir 100 meter dari menara, dan sangkar yang berisi begitu banyak orang hidup, semuanya diledakkan oleh ledakan kekuatan ini. Dengan bantuan kekuatan ledakan, Fang Yu bergegas ke langit. Saat ini, dia melihat awan gelap di langit dengan mata dingin. Wajah yang dibentuk oleh awan gelap, masih ada di langit, menatap lurus ke arah Fang Yu. Hualien, dibangkitkan oleh cahaya biru guntur di bawah hembusan awan gelap. Jadi, apa yang ada di dalam awan gelap? Fang Yu berpikir sejenak, mengepalkan Sky Celestial Halberd di tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke permukaan langit di atas. Apapun itu, pindahkan dulu. Wow, tombak suci di langit berubah menjadi cahaya perak, menembus langit dan meluncur langsung ke awan gelap tebal. Ledakan, awan gelap mengeluarkan petir cian, menghantam tombak suci langit. Namun, tombak langit tidak melambat setengah menit, dan masih terbang menuju awan gelap. Wow, detik berikutnya, ia tenggelam ke dalam awan gelap. Boom! Sebelum Fang Yu bisa melihat langit dengan jelas, terdengar suara teredam di bawah. Menara setelah cahaya meledak. Melihat seperti apa menara itu hari ini, mata Fang Yu sedikit berubah, dan sosoknya terbang ke bawah. Saat ini, menaranya telah menjadi teratai merah asli. Hanya saja bunga teratai merah ini terlihat terlalu besar untuk ditembus. Itu didirikan langsung, dengan benang sari menghadap Fang Yu. Pada benang sari, Anda dapat melihat sepasang mata dan mulut yang besar. Ia memiliki total 13 kelopak, sesuai dengan 13 pria merah sebelumnya.
Di salah satu kelopak bunga berwarna merah cerah, ada retakan yang terlihat jelas, yang mengeluarkan darah terus-menerus. Darah iblis yang mengerikan mengalir ke arahnya. Pada saat ini, Fang Yu melihat teratai merah ini, dan teringat akan catatan yang dia lihat di buku ilustrasi alien itu. Catatan ini tidak ada gambarnya, tapi ada keterangannya. Heteroflora, salah satu suku kuno, berukuran besar dan sebagian besar menyerupai bunga pada umumnya. Penting untuk memberi makan diri sendiri dengan darah, menjaga vitalitas, dan memperkuat diri pada saat yang bersamaan. Dan yang suka diburu ras alien, adalah ras manusia yang lemah. Dibandingkan dengan kelompok etnis lain di suku kuno, jumlah bunga asing sangat jarang, tetapi mereka sangat kuat. Catatan ini tidak membuat Fang Yu terkesan karena tidak ada gambarnya. Namun suku bunga asing juga terhitung sebagai salah satu suku purba, sama seperti suku pohon purba sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan ras kuno? Mungkinkah alien dalam ras kuno semuanya berwujud tumbuhan? Klasifikasi seperti itu terlalu sepele, dan tidak berarti demikian. Fang Yu memandangi teratai merah besar di depannya, matanya sedikit berkedip. Umat manusia yang rendah hati, berani menyakitiku. Aku harus membunuhmu. Telan di perutku dan perbaiki lukaku dengan vitalitasmu. Suara kental dan serak keluar dari mulut besar benang sari, dan nadanya penuh amarah dan udara mematikan. Kenapa kamu begitu cepat marah? Tadi, penampilanmu yang tenang, dan nada suaramu, aku tidak tahu kamu mengira kamu peri. Fang Yu berkata dengan sinis, hanya sedikit sakit, sangat marah. Fang Yu, nada suara teratai merah penuh dengan kebencian, dan di antara kata-katanya, kelopak bunga di sekitarnya langsung terbang keluar. Kelopak bunga ini bersinar di udara dan berubah menjadi bentuk pisau tajam, memukul Fang Yu dengan berani. Telapak tangan ganda Fang Yu menggabungkan gelombang www.novelringan.com gelombang metode nyanyian lisan. Tangan cahaya neon, bas, telapak tangan Fang Yu bersinar. Lalu, cahayanya tiba-tiba melebar. Sepasang telapak tangan raksasa bercahaya putih muncul di depan Fang Yu. Sepasang telapak tangan raksasa ini ternyata lebih besar dari bilah merah tua yang berubah menjadi kelopak. Sekarang, aku ingin merobek kelopak bunga di tubuhmu satu persatu. Fang Yu tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya. Ledakan, bilah merah di udara ditampar ke tanah oleh telapak tangan kanan cahaya suci besar Fang Yu. Boom, pedang merah itu menghantam tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Air di tanah meledak. Wow, ia ingin terbang keluar dari tanah, tetapi tertahan oleh telapak tangan kiri cahaya suci besar Fang Yu. Pedang merah itu bergetar dengan putus asa. Bagaimana efeknya pada kaki? Fajue milik Fang Yu merasa puas, dan kaki kirinya tiba-tiba terangkat dan menginjaknya. Ledakan, sambaran petir mengandung aura yang menghancurkan, bersama dengan retakan besar yang muncul di tanah, mengalir langsung ke tempat di mana pedang tajam berdarah itu jatuh di depan. Ledakan, taktik membunuh yang diinjak dengan kaki ini langsung meledakkan pedang merah. Itu, menyebabkan ledakan. Pedang merah itu benar-benar hancur dan lenyap dalam kekuatan penghancur Jue yang tak ada habisnya dan dahsyat. Pada saat yang sama, jurang besar muncul di tanah di depan Fang Yu karena kaki ini. Fang Yu melihat ke arah teratai merah di depan lagi, sudut mulutnya melengkung, dan telapak tangannya keluar. Dua telapak tangan cahaya suci besar terbentang tepat di depan teratai merah. Segel teratai. Teratai merah meraung, dan 12 kelopak bunga yang tersisa di samping benang sari terkejut pada saat yang bersamaan. Bas, cahayanya sangat terang, dan gambaran dharma berupa teratai berwarna darah muncul di depan kedua telapak tangan. Fang Yu segera merasakan kekuatan abnormal dan menuangkannya langsung ke matanya. Energi ini cukup tirani, seolah menghancurkan visinya bahkan merusak darah dan dagingnya. Bas, tetapi pada saat ini, kecepatan pedang salib emas yang berputar di mata Fang Yu tiba-tiba meningkat. Bayangan pedang salib emas muncul secara kabur, dan terbang langsung menuju posisi segel teratai. Bayangan pedang silang terus mengembang di udara, dan itu sangat kuat. Hingga tepat mengenai sasaran teratai merah. Boom! Dengan suara keras, langit dipenuhi cahaya kemasan. Nafas tertinggi terpancar. Apa? Segel teratai itu runtuh hampir seketika. Dan teratai merah besar di belakang mengeluarkan tangisan sedih. 12 kelopak di tubuhnya mengeluarkan suara berisik. Papa, seperti pecahan kaca, banyak luka muncul di kelopak bunga ini, dan darah merah cerah langsung muncrat. Itu langsung jatuh ke belakang. Boom!
Teratai merah itu jatuh tepat tidak jauh dari Xiao Ling, dan tanah pun hancur menjadi lubang besar. Fang Yu melihat posisi jatuhnya teratai merah, dan bisa merasakan sedikit kehangatan di matanya. Dia menghela nafas. Awalnya, dia ingin bersenang-senang dengan Red Lotus, namun akibatnya, Red Lotus menggunakan teknik ini, namun dia ingin melukai Eye of Insight secara langsung. Tindakan balasan Fang Yu barusan tidak dikendalikan oleh Eye of Insight. Tampaknya sedang melindungi dirinya sendiri, atau dalam keadaan marah, dan langsung meletus dengan bayangan pedang silang, melukai teratai merah secara serius. Mengapa kamu berpikir untuk menyakiti mataku? Apakah sekarang baik-baik saja? Semua orang tidak bersenang-senang. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tubuhnya melompat, dan ingin bergegas ke posisi teratai merah. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, jadi ras alien ini sudah terselesaikan. Memanggil. Namun saat ini, terjadi ledakan sonik yang keras di langit. Cahaya perak turun dari langit dan kembali ke tubuh Fang Yu. Itu adalah tombak langit yang dilemparkan Fang Yu ke awan gelap di langit. Pada saat ini, tubuh tombak langit sebenarnya diwarnai dengan banyak aura abu-abu dan hitam. Aura ini nampaknya sangat korosif, meninggalkan tubuh tombak dari Sky Celestial Halberd, semuanya meninggalkan bekas hitam. Tombak suci langit mengeluarkan suara instrumen, sedikit bergetar. Pada saat ini, sepertinya dia telah dipukul dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di tempat wajah awan gelap asli mengembun. Sinar matahari menyinari lubang besar ini dan memetakan ke tanah di bawahnya. Di saat yang sama, awan gelap tebal di langit mulai menghilang dengan cepat. Adapun hujan lebat, berhenti sangat awal. Melihat ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan menatap tombak suci di langit. Cahaya perak pada tombak suci di langit masih berkedip-kedip, tapi situasinya kurang tepat. Itu baru saja menyerbu ke dalam awan gelap, jelas melukai keduanya dengan awan gelap. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombak suci di langit. Bas! Nafas energi sejati mengalir ke tombak suci di langit, menyebabkan nafasnya melambung tinggi. Ledakan. Dengan ledakan keras, aura abu-abu dan hitam yang telah mencemari lapisan luar tombak suci di langit, langsung runtuh. Tapi jejak yang tertinggal di tombak itu, tidak bisa hilang. Nafas ini, ada apa? Ini benar-benar dapat merusak tombak langit. Fang Yu memandangi tombak langit dengan heran. Boom! Pada saat ini, terdengar suara teredam di kejauhan. Teratai merah besar terbang keluar dari tanah, terus bergetar. Kedua belas kelopaknya bergetar, dan darah mengalir seperti tembakan. Red Lotus tahu bahwa ia telah mencapai batasnya. Jika Anda melanjutkan ke pertarungan berikutnya, hanya ada satu jalan buntu. Rajaku, selamatkan aku. Red Lotus menggunakan bekas yang tersisa di tubuhnya dan terus berteriak. Namun saat ini, seberkas sinar matahari, menyiram di tubuh teratai merah. Red Lotus mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap yang menghilang dengan cepat di atas. Matahari perlahan mengusir kegelapan di kawasan Yutianlin ini. Di saat yang sama, hal itu juga membawa keputusasaan mendalam bagi teratai merah. Ia menatap ke langit dengan tatapan kosong, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Fang Yu di kejauhan. Fang Yu, Red Lotus mengertakkan gigi dengan kebencian, aku ingin hidup. Era zaman dahulu baru saja dimulai. Aku ingin hidup. Sosok teratai merah meledak dengan cahaya merah. Ia mencium bau kehidupan dan darah, segera berbalik, dan terbang menuju Xiao Ling dan Sangkar di kejauhan. Ia terus menyerap banyak energi darah untuk mempertahankan vitalitasnya, dan kemudian melarikan diri. Kalau tidak, itu hanya jalan buntu. Wow, kecepatannya sangat cepat, dan langsung mencapai Xiao Ling dan Sangkarnya. Wajah Xiao Ling pucat, dan dia mengeluarkan beberapa fudi dengan tangan kanannya. Namun, dengan kilatan cahaya di Red Lotus, kesadarannya langsung menjadi gelap gulita. Matilah aku semuanya, beri aku hidup baru, kata teratai merah, dengan mulut besar di benang sari, di mana puluhan tangan mungil terulur. Tangan-tangan ini terulur tanpa batas waktu dan bergerak menuju Xiao Ling dan Sangkarnya. Bas! Tetapi pada saat ini, di tanah dan di udara di bawah teratai merah, dua putaran segel sihir cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Kamu harus mati saat merebutnya, jangan selalu berpikir untuk menyeret orang ke dalam air. Fang Yu berkata dengan dingin. Dia mencubit tangannya dan mengunci teratai merah di udara. Teratai merah meraung, dan tubuhnya terus-menerus meledak dengan kekuatan, mencoba melepaskan diri. Namun, dua segel cahaya emas atas dan bawah berputar dengan lembut,
dan kekuatannya tidak terbatas, dan tidak mampu melepaskan diri sekarang. Ini disebut Sentiandiin. Jika kamu bisa membukanya, kamu akan memiliki kemungkinan untuk melawanku. Fang Yu muncul di depan Red Lotus dan berkata dengan sinis. Fang Yu, tubuh teratai merah bergetar dan meraung terus-menerus. Meski kamu tahu namaku, kamu tidak perlu terus-menerus memanggilnya. Aku ada di depanmu, ada yang ingin aku katakan secara langsung. Fang Yu tersenyum. Orang dahulu kita pada akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah menggali kuburmu sendiri. Teratai merah mengguncang tubuhnya dan meraung, kamu sudah menjadi sasaran perburuan nenek moyang kita. Hanya kematian yang menunggumu. Tunggu, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan nenek moyang kita. Berapa banyak orang serupa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku menyelesaikan semuanya dengan mudah, kata Fang Yu. Fang Yu, teratai merah kembali meraung kesal. Apa klan kuno itu? Awan gelap tadi, lanjut Fang Yu. Fang Yu, teratai merah masih meraung. Persetan denganmu. Detik berikutnya, Fang Yu tiba-tiba menamparkan tangannya, ledakan, segel emas yang tergantung di atas dan di bawah teratai merah langsung disatukan. Bunga teratai merah hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan, dan tubuhnya langsung meledak. Pada saat ini, teratai merah mati total, darah berceceran gelombang www.novelringan.com gelombang percayalah, ras alien ini tidak hanya tidak mengerti kata-kata manusia, tetapi juga tidak memiliki roh, mereka tidak dapat mengetahui informasi yang mereka miliki sama sekali. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, saat ini, sinar matahari telah sepenuhnya jatuh ke tanah. Cahaya di sekitarnya berlimpah, bau darah di tanah perlahan menghilang. Di permukaan, kelompok orang ini tidak berada dalam masalah serius, hanya koma sementara. Fang Yu ingin berjalan mendekat untuk membangunkan mereka, tetapi kemudian dia memikirkan tombak suci di langit, membawanya ke matanya dan mengamatinya dengan cermat. Tubuh tombak perak masih memiliki beberapa tanda yang mempesona, menunjukkan warna hitam. Jejaknya tampak seperti benda padat di permukaan, namun nyatanya seperti cairan. Itu masih dalam kondisi difusi. Meskipun penyebarannya sangat lambat dan sangat halus, namun masih dapat dideteksi. Seberapa korosifkah ini? Jika ini terus berlanjut, apakah seluruh tombak suci langit akan terkorosi? Fang Yu mengerutkan kening dan mengulurkan jari telunjuk kanannya, mencoba menyentuh tanda hitam itu. Tepat ketika ujung jarinya hendak menyentuh tanda hitam ini, cahaya biru muncul dari tangan kanan Fang Yu. Cahaya biru samar muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Semburan cahaya ini tampak aneh. Fang Yu menarik kembali telapak tangan kanannya dan meletakkannya di depannya untuk melihat lebih dekat. Namun, pada saat ini, garis teratai hijau muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Seluruh telapak tangan kanan Fang Yu tampak seperti teratai biru yang dipetik saat ini. Melihat adegan ini, Fang Yu tercengang. Nafas ini, bukankah itu angan-angan teratai hijau? Sejak itu berubah menjadi nafas dan memasuki tubuh Fang Yu, dia tidak pernah melihatnya lagi. Namun kini, hal tersebut muncul atas inisiatifnya sendiri. Meskipun bukan suatu entitas, nafas dan bentuk King Lian tidak berubah. Itu Ruyi King Lian. Begitu nafasnya muncul, ia langsung memberikan rasa ketenangan pikiran kepada orang-orang. Fang Yu telah memikirkan peran Ruyi King Lian selama beberapa waktu. Namun, ketika Ruyi King Lian berubah menjadi nafas dan memasuki tubuhnya, nafas itu sepertinya menghilang. Tidak peduli apakah dia melihat dirinya sendiri secara internal, atau hanya mengandalkan induksi, dia tidak menyadari keberadaan Ruyi King Lian. Tapi hari ini, pada saat ini, tiba-tiba muncul atas inisiatifnya sendiri. Hal ini membuat Fang Yu sedikit bingung. Apa peran Ruyi King Lian? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat telapak tangan kanannya yang agak kehijauan. Namun saat ini, Sky Celestial Halberd yang dia pegang di tangan kirinya sedikit bergetar. Dilihat dari sensasi getarannya, Sky Celestial Halberd sepertinya ingin terbang menuju telapak tangan kanan Fang Yu. Oke, Fang Yu terkejut sesaat. Dia bahkan bisa merasakan tombak suci di langit ingin sekali mendekati Ruyi King Lian. Pokoknya, itu semua ada di tubuhku, jadi tidak akan berbahaya kok. Memikirkan hal ini, Fang Yu melepaskan Sky Celestial Halberd dengan tangan kirinya. Wow, Celestial Halberd terbang tepat di depan telapak tangan kanan Fang Yu. Fang Yu membuka telapak tangan kanannya dan memegang tombak suci di langit.
Di saat yang sama, cahaya biru di telapak tangan kanan mekar. Om, tombak suci langit menjerit, dan getarannya meningkat. Pada saat ini, seluruh tubuh tombak bersinar biru. Beberapa tanda hitam pada tombak itu semuanya diselimuti cahaya biru. Bising, nafas, Qian diterapkan pada posisi tubuh tombak yang terkorosi. Saat ini, terdengar suara aneh. Kisaran tanda hitam dengan cepat menyusut, berubah menjadi aura abu-abu dan hitam, menghilang di udara. Hanya dalam 1 menit, tanda hitam terkorosi pada tombak Sky Celestial Halberd menghilang. Dan tubuh tombak dari Sky Celestial Halberd juga dikembalikan ke kondisi sempurna. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu membelalak, matanya penuh keterkejutan. Inilah peran Rui Qinglian. Fang Yu mengambil tombak suci dari langit dan meletakkannya di depan matanya untuk mengamati dengan cermat. Benar saja, tidak ada bekas korosi pada tombak itu. Tombak langit, sepenuhnya dikembalikan ke bentuk aslinya. Pada saat ini, tombak suci langit tidak lagi bergetar, dan nafas anehnya benar-benar hilang. Fang Yu menatap Rui Qinglian lagi. Matanya kaget. Meskipun dia secara pribadi menyaksikan tubuh tombak dari Sky Celestial Halberd diperbaiki secara utuh, nyatanya, dia masih belum mengetahui peran spesifik dari Rui Qinglian. Apakah ia mampu memperbaiki semua barang yang rusak, atau hanya berguna untuk aura korosif ini, atau awalnya eksklusif untuk tombak surgawi? Namun jika Rui Qinglian awalnya adalah anggota Sky Celestial Halberd, bagaimana mungkin Rui Qinglian tidak pernah muncul sekalipun setelah menggunakan Sky Celestial Halberd berkali-kali sebelumnya? Fang Yu melihat garis besar Qinglian di tangan kanannya dan tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Efek Rui Qinglian jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Saat ini, suara lembut Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Apakah kamu tahu apa fungsinya? Fang Yu bertanya. Tentu saja. Tapi aku tidak terlalu baik untuk mengatakannya, jawab Li Huoyu. Tuan, peran Rui Qinglian yang baru saja Anda lihat sebenarnya bukanlah perbaikan, juga bukan pengekangan khusus, tetapi peran Rui Qinglian, pemurnian. Pada saat ini, telinga Fang Yu memikirkan suara wanita dengan nada dingin tetapi nada yang sangat menyenangkan. Suara ini berasal dari air mata yang sangat dingin. Aku sedang berbicara dengan orang-orang, kenapa kamu menyela? Li Huoyu berkata dengan marah. Ini masternya, saya sarankan Anda berbicara dengan sopan. Air mata kriogenik menjawab dengan dingin. Aku tahu itu tuannya, tapi begitulah caraku berkomunikasi dengan tuannya, selalu begitu. Aku tidak berpura-pura sepertimu sepanjang hari, kata Li Huoyu sinis. Kamu bilang aku berpura-pura, lalu tanyakan pada tuannya, siapa yang lebih aku sukai. Tangisan air mata masih terdengar dingin, namun ada juga sedikit kemarahan saat ini. Fang Yu masih memikirkan Rui Qinglian, tetapi kedua roh itu bertengkar, yang membuatnya sangat pusing. Air mata dingin yang ekstrim. Aku akan memanggilmu dingin ekstrim mulai sekarang. Fang Yu berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berbicara denganku dan kamu tidak dapat mendengar kabar dari Huoyu? Kenapa sekarang? Petik 2. Saat itulah aku berbicara sendirian. Aku hanya berbicara kepadamu dengan cara yang adil, jadi tentu saja dia bisa mendengarnya. Li Huoyu berkata dengan marah, aku tidak seperti dia, aku tahu bagaimana berbicara dengan tuanku secara rahasia setiap hari, buatlah laporan kecil di belakang. Petik 2. Aku tidak pernah. Balas air mata dingin. Oke, Fang Yu menyela pertengkaran mereka dan berkata dengan tegas, sekarang saya hanya punya satu pertanyaan, apa peran Rui Qinglian? Siapapun di antara Anda dapat menjawab pertanyaan saya akan berada di pihak Anda. Peran Rui Qinglian adalah memurnikan semua hal busuk. Li Huoyu langsung menjawab, Tuan, saya baru saja menjawab pertanyaan Anda. Memang benar Extreme Cold sedikit lebih awal, tapi ini seharusnya hanya salah satu fungsi Rui Qinglian. Jika ada di antara kalian yang bisa menjawab fungsi lainnya, saya akan, kata Fang Yu dengan sikap memimpin. Ada fungsi lain, yaitu memperkuat. Jawab Li Huoyu. Bagaimana cara memperkuatnya? Fang Yu bertanya, sama seperti ki sejati dan berbagai nafas yang sering digunakan oleh Sang Master, hal ini dapat menghasilkan efek yang berbeda ketika diterapkan pada tubuh, senjata, atau peralatan magis. Kriogenik terus mengambil kata-kata tersebut dan berkata, apa efek spesifiknya? Pemiliknya dapat mencobanya sendiri. Jadi, Fang Yu melihat sosok Qinglian di telapak tangan kanannya, matanya sedikit berkedip. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan berpikir.
Wow, semburan api emas merah menyala di telapak tangan kiri. Fang Yu menggerakkan telapak tangan kirinya dan mendekati Qing Lian dengan telapak tangan kanannya. Boom! Saat keduanya bersentuhan, nafas teror muncul. Qing Lian dan kelompok Li Huo bergabung bersama, dan cahaya api bahkan lebih menyilaukan. Pada saat yang sama, lapisan luar Li Huo ditutupi dengan cahaya biru samar. Intensitas seluruh nyala api meningkat beberapa kali lipat pada saat ini. Ya, itu dia. Dengan cara ini, saya juga akan mendapatkan efek pemurnian Qing Lian. Li Huoyu berkata dengan penuh semangat, ini adalah api suci Qing Lian, aku. Setelah mengatakan ini, Li Huoyu sepertinya memikirkan sesuatu dan segera tutup mulut. Fang Yu melihat api cian yang menyala di telapak tangan kanannya, matanya berkedip dengan cahaya aneh. Tuan, kamu ingin mencoba, mengapa tidak menggunakan kekuatanku? Kali ini, Thirst of Chilling bertanya pelan. Aku akan menggunakannya untuk mencobanya segera, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menyingkirkan Li Huo di tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang sambil berpikir, awan biru es muncul di telapak tangan kanannya. Arti dari dingin yang ekstrim. Arti dari dingin yang ekstrim menyatu dengan angan Qing Lian, auranya juga melonjak, berubah menjadi awan energi biru. Suhu udara di sekitar turun secara tiba-tiba, dan air di bawah kaki saya langsung mulai membeku. Fang Yu dengan cepat menghilangkan perasaan dingin yang ekstrim. Itu saja, setelah kemampuanmu bergabung dengan Ruyi Qing Lian, mereka akan menjadi lebih kuat, kata Fang Yu. Bagaimanapun, api suci Qing Lian muncul lebih awal darimu. Hahaha, Li Huoyu tertawa keras. Tangisan air mata berdengung pelan dan terdiam. Dan Li Huoyu dengan gembira berkata, saya pergi tidur. Kedua roh itu akhirnya tenang. Fang Yu mencabut tombak suci langit, dan sambil berpikir, dia juga menarik kembali Ruyi Qing Lian. Entah kenapa, tiba-tiba, dia bisa mengendalikan Ruyi Qing Lian. Riset perlahan nanti. Fang Yu memandangi kerumunan yang tak sadarkan diri di depannya dan berjalan mendekat. Di depan kolam ikan yang jernih. Biksu itu berhenti memancing, Bai Konggu bermeditasi di depannya, dan tiba-tiba membuka matanya. Fang Yu ada di Yutianlin dan sepertinya telah memecahkan ras alien lain. Bai Konggu berkata dengan mata terkejut, kecepatan ini terlalu cepat. Apakah dia ingin menyapu kembali ke ibu kota utara? Petik 2. Biksu itu masih tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mulai sekarang, tindakannya tidak akan semudah itu. Mengapa kamu mengatakan ini? Bai Konggu bertanya dengan bingung sambil menatap biksu itu. Karena, dia dipandangi oleh orang-orang zaman dahulu. Wajah biksu itu tersenyum, matanya menyipit hanya pada satu celah. Dia berkata dengan heran, aku tidak menyangka bahwa orang pertama yang tidak bisa duduk diam, ternyata adalah orang dahulu. Di Yutianlin, Fang Yu membangunkan Xiaoling. Melihat sinar matahari di sekelilingnya, mata Xiaoling membelalak, matanya penuh keterkejutan. Melihat ke atas, awan gelap tebal di langit telah hilang sama sekali. Seluruh Yutianlin tampaknya telah memulihkan kedamaian dan harmoni sebelumnya. Namun, awan gelap benar-benar menghilang, dan hujan lebat berhenti. Namun air berwarna abu-abu kehitaman di tanah yang terkorosi menjadi lumpur, dan hutan yang kering dan roboh tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Penampilan hutan Yutian merupakan kawasan hutan terluas di Huaibei, dengan lingkungan ekologi yang sangat baik. Namun saat ini sudah hancur total, dan butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk pulih kembali. Tuan Fang, Xiaoling berdiri dan memandang Fang Yu di depannya. Kelompok orang ini, untuk sementara kirimkan ke asosiasi seni bela diri setempat. Kata Fang Yu sambil melihat sangkar di depannya. Bagus, Xiaoling mengangguk. Sebelum meninggalkan Yutianlin, Fang Yu kembali ke lokasi observatorium, dan sekali lagi mengamati susunan di bawah observatorium. Namun begitu banyak hal yang terjadi di Yutianlin, sepertinya tidak ada hubungannya dengan lingkaran sihir ini. Lingkaran sihirnya masih sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menemukan cara untuk menganalisis efek lingkaran sihir ini. Pengamatan saja tidak akan menunjukkan hasil dalam 1 tahun. Fang Yu berpikir, karena Fang Yu berada dalam masa pemurnian Qi dan tidak dapat mengintegrasikan dunia, dia hanya dapat mengatur beberapa lingkaran sihir sederhana. Situasi ini sangat mempengaruhi antusiasmenya terhadap teknik lingkaran sihir. Tentu saja, ketika dia bosan sebelumnya, Fang Yu telah mempelajari teknik lingkaran sihir untuk sementara waktu,
yang membuat pengetahuannya tentang lingkaran sihir jauh lebih tinggi daripada pengetahuan para biksu biasa. Namun jika menyangkut yang terbaik, hal itu jauh dari dipertimbangkan. Hanya berada dalam situasi yang memalukan. Oleh karena itu, bahkan dengan mata wawasan, lingkaran sihir yang sangat kompleks di depan Anda dapat melihat dengan jelas seberapa jauhnya, tetapi masih tidak dapat menganalisis fungsi spesifiknya. Untuk mengetahui fungsi lingkaran sihir ini, Anda harus mulai mempelajari seni lingkaran sihir sekarang, atau mintalah bantuan seseorang dengan pencapaian lebih tinggi di bidang ini. Fang Yu memikirkannya, dan langsung memikirkan Little Wind Chime. Dalam hal formasi hukum, Xiao Feng Chime jelas merupakan seorang ahli, baik pengetahuan maupun pencapaiannya lebih tinggi dari Fang Yu. Angin kecil berpadu, mata Fang Yu bergerak sedikit. Meskipun Little Wind Chime menjadi semakin mirip manusia akhir-akhir ini, bagaimanapun juga dia adalah roh perkakas yang dihasilkan dari Yuexian Wind Chime, alat magis tingkat semi-abadi. Tahukah Anda, cadangan pengetahuan roh artefak ditanamkan oleh pemilik artefak tersebut? Jika orang yang menciptakan artefak tersebut tidak memiliki ilmu tersebut, maka roh artefak tersebut pasti tidak akan memilikinya. Bagaimanapun, lain kali aku akan membawa lonceng angin kecil itu ke tempat kejadian untuk melihatnya. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah meninggalkan Yu Tianlin, Fang Yu dan Xiao Ling membawa kandang itu ke asosiasi seni bela diri terdekat. Asosiasi seni bela diri yang paling dekat dengan distrik hutan Yutian adalah Asosiasi Seni Bela Diri Tianyang di selatan Huaibei. Namun, ketika Fang Yu dan Xiao Ling datang ke aula, mereka menyadari bahwa aula itu sudah kosong. Untuk hasil ini, masuk akal jika tidak perlu heran. Bagaimanapun, dalam setahun terakhir, karena infiltrasi ras semi-roh dan berbagai insiden, Asosiasi Seni Bela Diri telah terluka parah. Bahkan Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara membutuhkan Huaixu untuk keluar dan duduk sendiri agar tidak dapat mempertahankannya. Awalnya, Huaixu berencana mencari cara untuk mengatur ulang Asosiasi Seni Bela Diri setelah sepenuhnya melenyapkan ras semi-roh. Tapi aku tidak menyangka, ras setengah roh memang dibuat setengah mati oleh Fang Yu, tapi auranya mulai pulih. Segera setelah auranya pulih, seluruh dunia seni bela diri menjadi lebih kacau, dan Huaixu ingin mengatur ulang asosiasi seni bela diri, itu bahkan lebih sulit. Dapat dimengerti bahwa asosiasi seni bela diri di tempat-tempat kecil seperti Tianyang di Huaibei dapat memahami situasi saat ini. Tuan Fang, karena tidak ada seorang pun di asosiasi seni bela diri. Lalu mengapa kita tidak membangunkan orang-orang ini saja dan membiarkan mereka kembali ke rumah mereka? Kata Xiao Ling. Juga, Fang Yu mengangguk. Sangkar yang menjebak manusia ini adalah senjata ajaib. Hanya dengan membaca rumus yang sesuai maka sangkar tersebut dapat dibuka. Tapi Fang Yu tidak punya waktu untuk melakukan ini. Dia mengulurkan tangannya dan merobek pagar pembatas kandang. Kemudian, dia menyapu hampir 50 orang di dalam sangkar dengan kesadaran spiritualnya, membangunkan mereka semua. Kelompok manusia ini masih dalam keadaan sangat panik. Melihat Fang Yu dan Xiao Ling di depan mereka, mereka langsung berteriak dan gemetar. Setelah Xiao Ling menjelaskan beberapa saat, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan keluar dari kandang satu persatu. Saat Xiao Ling menghibur manusia fana ini, Fang Yu ada di sampingnya, memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Awan besar di langit itu, apa itu? Itu meledakkan semburan cahaya biru dan guntur, langsung dibangkitkan, atau ras bunga alien telah terbangun. Apa hubungan keduanya? Dari mana asal mula nafas yang bahkan bisa merusak tombak suci langit itu? Awan gelap akhirnya menghilang, apakah diledakkan oleh tombak suci langit, atau alasan lain? Semua ini masih belum diketahui. Ketika Fang Yu sedang berpikir, tiba-tiba nafas aneh melintas. Nafas ini sangat halus, tetapi ditangkap oleh Fang Yu. Pikiran Fang Yu segera kembali ke dunia nyata, menatap kandang di depan. Saat ini, orang-orang di dalam kandang sudah keluar satu persatu. Dan ada seorang anak kecil, bersandar sendirian, dengan kepala tertunduk, tidak bergerak. Sampai semua orang keluar dari kandang, anak kecil itu tetap tidak bergerak. Xiao Ling memandang anak kecil itu dan bertanya, "Anakku, kamu boleh keluar." Anak kecil itu tidak menjawab, dan tidak bergerak. Xiao Ling menunjukkan keraguan dan ingin masuk ke dalam kandang. "Tunggu," kata Fang Yu. Xiao Ling berhenti di tempatnya dan menoleh untuk melihat Fang Yu. "Biarkan aku masuk dan berbicara dengannya," kata Fang Yu. Xiao Ling tidak mengerti,
jadi dia mengangguk. Fang Yu masuk melalui lubang di kandang, lalu berjalan langsung ke arah anak laki-laki itu. "Halo," kata Fang Yu. Anak laki-laki itu tidak bergerak. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, langsung mengulurkan tangan kanannya, dan dengan paksa mengangkat kepala anak laki-laki itu. "Apa?" Pada saat ini, anak laki-laki itu mengeluarkan suara serak di tenggorokannya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan bergegas ke depan dengan kepalanya, seolah ingin menggigit Fang Yu. Fang Yu langsung mengangkat tangan kanannya, dan meraih rahang atas bocah itu, membuatnya mustahil untuk menutup mulutnya. "Kakak," kepala anak laki-laki itu diangkat paksa, matanya memutih seluruhnya, tidak ada mata hitam yang terlihat, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Fang Yu, mulut anak laki-laki itu tidak bisa bergerak, tapi tenggorokannya masih bisa mengeluarkan suara, yang cukup aneh. Membaca www.uukansu.com. Biarkan aku memikirkannya, kamu seharusnya memperingatkanku atas nama orang dahulu. Fang Yu bertanya, kamu tidak bisa menghentikan kembalinya orang dahulu. Ada suara suram di tenggorokan anak laki-laki itu. Aku bahkan tidak tahu apa klan kunomu. Fang Yu tersenyum, saya kebetulan lewat di sini, dan kebetulan saya melihat apa yang disebut ras alien, saya benar-benar tidak bermaksud untuk melawan Anda dengan sengaja. Tujuan utama, jadi, tidak apa-apa. Fang Yu berkata dengan mata dingin, semua lawan yang mati di tanganku memiliki satu ciri. Yaitu mereka banyak bicara, dan selain itu, tidak punya otak. Aku tidak peduli apa leluhurmu, aku hanya akan mengatakannya sekali, jangan main-main denganku. Saya memang sedang membersihkan ras alien, tapi saya tidak menargetkan Anda sebagai ras kuno, saya menargetkan semua ras alien. Siapapun yang muncul di hadapanku lebih dulu, lompat ke wajahku. Aku akan menyingkirkan siapapun yang lebih dulu. Dan nenek moyangmu, sekarang berdiri di tepi tebing. Ini peringatan terakhirku padamu. Jika aku berkeliaran di depanku lagi, aku segera mengesampingkan hal-hal lain, dan aku akan mencari nenek moyangmu untuk bertarung. Fang Yu langsung mengangkat tangan kirinya dan menunjuk hidung anak laki-laki itu dengan mata dingin. Tentu saja, kata-katanya tidak ditujukan kepada anak laki-laki itu sendiri, tetapi kepada makhluk purba yang saat ini merasuki anak laki-laki tersebut. Itu anakku, apa yang ingin dia lakukan? Jangan sakiti anakku. Saat itu, seorang wanita di luar kandang berteriak ketakutan. Dia melihat penampilan Fang Yu yang garang, dan kakinya sangat ketakutan hingga dia melemah.